anak saya ada gejala awal kaki bengkak dan lain-lain. Sakit secara fisik tidak, tapi mengganggu aja, tidak nyaman. Kemudian hasil lab tes segala macam menyatakan bahwa ada kebocoran protein di urinnya, jadi ginjalnya bocor. Kemudian dilanjut dengan biopsi segala macam, hasilnya anak saya bocor ginjalnya itu dari autoimun, lupus atau SLE. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman yang ada di BioGreen. Saya dengan nama Agus Yuswanto, seorang ayah yang kenal sama BioGreen sejak tanggal 20 Juni 2024. Jadi boleh dibilang saya ini member baru. Kenapa saya kenal BioGreen atau cari-cari BioGreen? Karena awalnya tanggal 19 Mei kemarin anak saya ada gejala awal kaki bengkak dan lain-lain. Sakit secara fisik tidak, tapi mengganggu aja, tidak nyaman. Kemudian hasil lab tes segala macam menyatakan bahwa ada kebocoran protein di urinnya, jadi ginjalnya bocor. Kemudian dilanjut dengan biopsi segala macam, hasilnya anak saya bocor ginjalnya itu dari autoimun, lupus atau SLE. Tapi dokter di Bali bicara bahwa tingkatnya masih ringan, masih ke tingkat 2. Kemudian cari-cari ketemu di TikTok dengan Ibu Sakrita yang menawarkan atau mempromosikan BioGreen. Saya bicara dan diskusi dengan beliau, dan tanggal 21 Juni saya mencoba membeli produk BioGreen, yaitu apple, stem cell, dan NAD. Tanggal 21 Juni itu anak saya opnam di Rumah Sakit Siloam Karawaci, dan hari itu juga anak saya mengkonsumsi apple, stem cell, dan NAD. Apple-nya diminum 2x2, kemudian NAD-nya 1 per hari. Selama 5 hari anak saya diopnam dan disuntik steroid. Tanggal kira-kira sehari sebelum keluar dari opnam, itu dites darah lagi, ketemu hasil D-dimer tinggi 3,9. D-dimer itu pembekuan darah. Dokter merujuk ke dokter jantung untuk diperiksa jantung semuanya, total. Dari eko sampai ke jantung semua total. Ditakutkan autoimunnya menyerang ke jantung juga. Sebelum itu juga dokternya wanti-wanti untuk periksa saraf matanya. Karena anak saya juga ada keluhan buram. Kemudian hari Rabu tanggal 28 atau 27 itu tes ke dokter jantung dan dinyatakan semuanya sehat. Tidak ada masalah dengan jantungnya. D-dimer tinggi diduga karena ada inflamasi dari autoimunnya. Kemudian tetap kita konsumsi NAD dan apple stem cell. Kamis tanggal 28 itu anak saya pulang dari rumah sakit. Karena wanti-wanti dokter untuk periksa mata. Siang itu juga kita ke rumah sakit mata, klinik mata di Jakarta Barat. Dites semua, kira-kira jam 12:30 siang, saya mendapatkan suatu kabar, suatu hasil pemeriksaan dokter yang sangat-sangat mengagetkan saya. Terus terang waktu itu saya sempat syok, sempat stres, sempat gak kepikiran, gak bisa berpikir apa-apa. Belum makan, sudah dapat kabar berita dari hasil lab, hasil pemeriksaan mata anak saya. Dokter bilang, segera opnam lagi Pak. Disuntik steroid 1000 mg. Waduh, perasaan saya sebagai seorang ayah, seorang bapak,
hancur. Benar-benar luar biasa. Saya kalau boleh dikatakan istilahnya, saya berdiri di tengah lapangan siang hari bolong disambar petir. Rasanya saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya cuma bisa nangis aja. Tapi saya nggak mau nangis di depan anak saya karena anak saya autoimun. Kalau saya nangis, tahu stres, dia tambah stres, nanti kondisinya jadi drop, jadi drop lagi. Saat pulang dari rumah sakit itu pun kondisi kaki anak saya belum bisa surut dari bengkaknya, masih bengkak. Dengan suntik 1000 mg saya berpikir ulang, saya gagal jadi orang tua. Karena di Bali mau disuntik 500 saya nggak mau, kok ini harus 1000 mg. Apa saya terlambat untuk ngobatin anak saya? Saya tetap berdoa dan tetap berikhtiar, minum NAD dan stem cell tetap berjalan terus 2x2 dan 1 NAD. Kamis kita nggak mau masuk rumah sakit, Jumat nggak mau masuk rumah sakit, Sabtu nggak mau masuk rumah sakit, Senin kita kontrol ke dokter autoimun kembali. Saat itu juga dokter autoimun yang nangani anak saya di rumah sakit Karawaci bicara bahwa Pak selamatkan matanya dulu karena ini saraf butanya sudah banyak spot hitamnya. Selamatkan mata anak Bapak dulu. Waduh saya tambah hancur perasaan saya. Saya tambah sedih. Nanti urusan disuntik 1000 mg mau efeknya ke depan seperti apa, osteoporosis dan lain-lain, kita obatin lain lagi Pak. Tapi yang penting selamatkan mata anak Bapak dulu. Saya sempat berdiskusi dengan istri saya, dengan mamanya, dan mamanya bilang mau coba cari second opinion ke dokter lain. Oh ya, waktu Senin itu kontrol lagi, puji Tuhan satu sisi D-dimernya atau pembekuan darahnya dari 3,9 turun ke 1,9. Meskipun masih di atas standar, tapi turunnya drastis sekali dan dokternya juga sempat kaget. Turunnya lumayan ya Pak, tinggi turunnya. Standar 0,5, tapi ini udah 1,9. Satu sisi saya senang, tapi sisi yang lain soal mata itu saya sangat-sangat sedih. Saya diskusi dengan istri saya, kemudian dia bilang ke dokter autoimun yang lainnya lagi atau mau cari second opinion. Saya cari second opinion ke dokter mata yang ke dokter autoimun yang lainnya. Sampai dokter imun yang lainnya lagi kata-katanya sama. Selamatkan matanya dulu Pak. Anak Bapak masih muda. Usia anak saya 22 tahun. Sayang Pak kalau matanya sampai ada apa-apa. Wah tambah saya stresnya atau pusingnya double. Hari Selasa itu. Saya kalau telepon dan bicara sama istri saya cuma bisa nangis, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Istri saya memberikan satu solusi lagi. Gimana kalau kita cek lagi ke dokter mata, klinik mata yang lain, spesialis mata yang lain, yang kaitannya dengan imunologi juga. Berangkatlah saya hari Rebu ke klinik mata yang lain. Periksa lagi semua, total lagi semua, meskipun dokternya udah saya kasih lihat hasil yang pertama. Dokternya bilang, Pak ini baru 5 hari, mau dicek lagi enggak untuk konfirmasi? Saya bilang boleh dok, enggak ada masalah. Dicek lagi dan kalau nggak salah waktu itu jam 3 sore, saya kalau yang lama saya seperti sambar petir, hari Rebu sore itu saya merasa mendapatkan anugerah yang luar biasa, mendapatkan mukjizat yang luar biasa, karena hasil mata anak saya bagus dan sudah membaik. Sampai saya tidak percaya, saya bicara sama dokter mata itu, dok, klinik mata yang awal dulu sama klinik mata yang ini, dengan hasil apple to apple-nya yang lab yang dulu sama yang sekarang, akurasinya gimana dok? Dokternya menjelaskan ke saya bahwa yang awal hasilnya kurang bagus, yang ini hasilnya bagus, semua akurat Pak. Semua ini real, data real. Jadi saya bisa bertanggung jawabkan ini bagus. Jadi masa akut dari saraf mata Bapak ini sudah mulai berkurang. Inflamasi di retinanya juga sudah mulai berkurang. Saya cuma bisa bersyukur dan puji Tuhan. Obat ataupun obat dokter kita minum, suplemen NAD dan apple stem cell kita tetap minum.
Hasilnya cukup bagus, cukup menggembirakan. Kemudian dokternya bilang mungkin mata buram karena minusnya bertambah segala macam. Tapi tunggu 2 minggu lagi ya Pak, kita cek lagi, kita kontrol lagi. 2 minggu kita kontrol ke dokter autoimun, ke dokter mata juga. Dokter autoimun cek semuanya membaik, bengkaknya sudah mulai, jadi seminggu sebelum kontrol itu bengkaknya sudah mulai kempes semua, seluruh badannya kempes semua. Waktu opnam pertama itu seluruh badan, kaki, tangan, perut semua membengkak. Berat dari 60 naik jadi 68. Tapi sejak keluar dari rumah sakit, konsumsi NAD dan stem cell, berat badannya turun terus sampai ke 60 kilo. Sampai sekarang, sampai dengan hari ini stabil di 60 kilo dan tidak bengkak lagi. Waktu kontrol yang kedua, dokter bilang hasilnya cukup bagus Pak, proteinnya yang bocor sudah mulai berkurang, tinggal 100, tadinya 400, 500, tinggal 100. Obat steroid yang diminum turun dari 36 mg per hari jadi 24 mg per hari. Dan dokternya bilang 2 minggu lagi diturunkan lagi jadi 18 mg per hari. Berkurang terus setiap 2 minggu sekali, sebulan lagi kontrol. Kemudian juga periksa dokter mata lagi yang sama dengan yang kedua dan hasilnya membaik lagi. Meskipun tidak sedrastis yang pertama tapi ada progres perbaikan. Itu yang saya bisa sampaikan, mata tidak pakai obat apa-apa, hanya minum obat dari dokter autoimun, steroid dan untuk ginjalnya, plus dengan vitamin-vitamin yang ada dan NAD serta apple stem cell. Demikian mungkin kesaksian saya atau testimoni saya soal produk NAD. Sampai sekarang anak saya tetap mengkonsumsi 2x2 apple stem cell dan 1 NAD. Saya berharap mudah-mudahan waktu kontrol yang kedua nanti tanggal 15 Agustus hasilnya semakin membaik, kebocoran proteinnya sudah selesai atau sudah nggak bocor lagi. Ya, tapi tetap mungkin maintain untuk minum NAD dan stem cell akan tetap kita jalankan. Demikian testimoni saya teman-teman, semoga ini semua bisa membantu untuk memberikan edukasi ataupun informasi kesehatan bagi orang-orang sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita yang mungkin sakit mirip-mirip dengan anak saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.